beliau ini sebenarnya posisi sejak kecil itu jadi bahan bullying. Bahan bullying itu apa? Jadi biasanya cilik kalau satu orang tapi dijadikan bulian ya. Dibully-bully itu maksudnya. Iya. Contohnya mau apa itu? Saat kelas ini yang ada siji dibully ya. Artinya di kelas-kelas itu sering ngomong. Tidak menyangkut apa gitu ya, saya contohkan dia langsung gunting hari itu. Iya, apa? Itu jadi bahan bulian. Nah, Catherine Nietzsche itu juga sejak kecil itu jadi bulian. Jadi apa ini bahan bulian. Dia apa ya? Dikuyok-kuyok. Nah, kebetulan dia ini darah Yahudi, seringkali dia anjing Yahudi. Lalu dia misalkan jatuh, oh anjing Yahudi jatuh. Dan mulai kecil, Catherine Nietzsche ini lemah, tubuhnya sakit-sakitan. Ringkih. Dia ini tidak berkeras kuat, ringkih orangnya. Oleh karena itu, karena dia pengalamannya itu sangat negatif, pengalamannya itu sangat direndahkan, maka dia menggarap satu tema eksistensial yang melekat itu, maka disebut will to power, jadi lemah, benda baru. Jadi manusia itu kalau pengen otentik hidupnya, dia harus berkuasa atas dirinya sendiri dan berkuasa atas alam luar sekitar. Jangan sampai kita ini tidak. Ini pada pengalaman dia, trauma kecil. Dan dia melihat bahwa kelemahan orang itu, kalau kepingin menjadi kuat, kalau kepingin menjadi punya power, maka kelemahan orang Jerman pada waktu itu yang paling banyak itu masih bertuhan gitu. Jadi manusia siapapun masih bertuhan, dia tidak akan pernah hidup otentik, karena di atas dia masih ada Tuhan. Jika dia melakukan pilihan bebas, itu karena di atas masih ada Tuhan, maka pilihan itu mudah saja. Tidak pernah merasa diri sendiri. Maka sarannya Catherine Nietzsche, hilangkan Tuhan atau matikan Tuhan. Sebab kalau tidak, Tuhan itu tidak dimatikan, Anda tidak akan pernah besar. Karena Anda selalu di bawah Tuhan. Anda selalu di bawah Tuhan. Pada waktu itu saudara, kebetulan Jerman ini pernah menjadi superpower yang kalah Perang Dunia Pertama. Jerman ini kalau kalah dengan Inggris, sekutu Eropa, Jerman itu pernah kalah. Jadi kita curiga itu. Akhirnya dia itu trauma dan hopeless, tidak punya harapan. Maka Catherine Nietzsche melihat itu, oh sudah moralitas budak sudah itu. Ini kalau masih mengharap-harap keadilan Tuhan, mengharap kekuatan Tuhan, Jerman tidak akan pernah bangkit. Maka dia segera mendeklarasi diri, Tuhan telah mati di bumi Jerman. Tuhan telah mati di bumi Jerman. Ini ungkapan Catherine Nietzsche. Aneh heran kalau tidak ada orang itu bawa Alkitab masuk ke gereja itu. Akan dituduhkan, Bapak, Ibu, kenapa kamu gereja? Ya saya mau kebaktian kepada Tuhan. Kamu tidak tahu bahwa di Jerman itu di bumi Tuhan telah mati. Tidak usah ke gereja, tidak ada. Tuhan telah mati. Itu karena dia mengkritik masyarakat Jerman pada waktu itu. Yang sudah tidak memiliki elang vital, tidak memiliki daya mampu kehidupan. Hanya doktrin dasar dia itu God is dead, Tuhan telah mati. Yang kedua nihilisme.
titik sompong atau titik kosong. Krisis makna ya. Akhirnya orang Jerman pada waktu itu tidak pilih makna, nihil. Dan untuk bangkit daripada itu kita harus punya prakarsa untuk punya kekuasaan. Will to power. Tujuannya apa sih? Agar kita ini menjadi manusia super atau superman. Istilah Jermannya Abermans. Itu cita-cita. Kalau kita cita-cita begini sebenarnya kan akarnya itu psikologinya si sampai itu Friedrich Nietzsche kan. Mulai kecil dibuyong-buyong, mulai kecil sakit-sakitan. Maka dalam sublimitasinya psikologinya sahabat Nietzsche itu selalu ingin menjadi orang super. Nietzsche mendorong manusia untuk tidak tergantung pada moral hard mentality, yaitu moral kawan. Karena gini saudara, Nietzsche itu pernah membagi di dunia ini cuma terbagi ada dua nilai, dua kelas, yaitu kelas serigala atau kelas domba. Kalau kamu jadi kelas serigala, carilah domba, makanlah domba sepuasnya. Kalau jadi domba, berlarilah tapi sekencang-kencangnya berdiri dari serigala. Hidup itu memang pentas untuk survival. Hidup itu memang dipertahankan dan diperjuangkan. Maka kalau bisa kamu jadi serigala, harus makan para domba. Hidup ini kan gini saudara, hidup ini kan kecil. Sama masyarakat hidup ini kecil. Kalau kami uang itu dari isu nanti ada pasar dipegang, mentolong. Perempuan pulang dari berjualan di tempat tertentu dipegang, sepeda motor itu diambil, orangnya dilempar. Kecil itu, kecil. Makanya sampai si Nietzsche itu berkata ada dua mental serigala dan mental apa domba. Ada kan gini saudara, kadang-kadang kalau orang paradok di dalam kehidupan sosial kita itu agak sulit kita berarti. Tapi kalau memang ada kebenaran, sampai nanggone institusi atau di perusahaan atau dimanapun, kalau sampai itu jujur, musuhnya apa? Tapi sampai itu culas, musuhnya kawannya itu kan? Rasa itu ini dengan struggling, lalu dengan apa itu perjuangan, lalu dengan konflik. Ada sejak sekarang itu ditata pribadi. Karena kerja di manapun pasti ada saing, pasti ada kasar. Jangan berfantasi bahwa aku lebih enak kerja yang semuanya itu saya ada keluarga sampai anak. Itu manusia jahat, asli jahat. Kalau dia itu rivalitas itu aja, ngamuk kata-kata hati, meskipun tidak diwujudkan dengan kultur dan ini, tapi tetap tidak bisa menghilangkan kejadian hati. Apa kamu tuh kerja? Aku pak nggak seneng ya. Di mana pun kamu kerja pasti ketemu model itu. Di situ dinamika itu, makanya harus ditata. Ya jadi repot ya. Dagingnya orang Jawa itu kan jujur pasti oh ngapain itu tambah jujur? Dilala ya, tapi ya apa ya? Martin Heidegger ya. Martin Heidegger ini adalah filosof favorit saya. Martin Heidegger ini membuat satu karya namanya Being and Time. Tetapi buahnya istilah-istilah dalam bukunya itu yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain kecuali Jerman.
Dasin misalkan, dasin itu sampai detik ini tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris mengatakan binder gitu aja. Indonesia dasin itu sin yang rendah, sin yang rendah itu. Jadi binder itu adalah manusia makhluk yang mempertanyakan keberadaannya sendiri. Aneh kadang-kadang kita itu berada di luar diri kita, melihat kita. Kita ini sedang melihat aku ini kayak apa sih? Aku ini sebenarnya sudah memiliki diri sendiri atau tidak? Itu seolah kamu itu berada di luar, being there. Itu namanya dasin. Nah, manusia punya kemampuan itu. Aku itu karena manusia itu sebenarnya sejahat. Nggak ngomong gitu. Berada-ada terus kemudian melihat refleksi diri, tetapi memposisikan seolah-olah saya itu orang lain. Melihat aku dalam posisi orang lain. Aku ini di hadapan orang lain seperti apa sih? Itu dasin ini mirip dengan looking glass eyes. Looking glass eyes itu seperti kita melihat dalam kacamata. Saya ini di depan orang lain kayak apa sih gitu. Jadi mengandaikan bahwa saya ini orang lain itu sedang melihat saya. Kira-kira saya ini orang jahat, orang sungai, orang cerdas, orang gregetok, apa sih? Nah, ini namanya dasin atau looking glass eyes. Kan pernah ya kita sedikit ya. Berandai-andai, aku ini sebenarnya di depan orang lain kayak apa sih? Dan sering kita mempertanyakan itu. Ojo-ojo, aku sering mau nyebut aku, menyebut saya itu sombong. Bener kan? Itu Anda sedang mempertanyakan eksistensi. Biasanya sih paling mengkali perempuan. Dia pakai kardinal Microsoft. Dia pakai mobil, tidak pakai apa sih? Norakan, paskan, itu namanya looking glass. Tapi kadang orang perempuan itu sing acuh. Bahkan lulus juga model apa seperti aku nggak nyaman, seperti aku nggak pakai itu pas. Senang. Orang sih nggak kayak ada orang sensi itu jadi orang pikir terus kesannya agak pantas beda ini gitu. Saya kira dia berpikir seandainya orang lain lihat saya itu kayak apa sih sebenarnya. Biasanya bukan. Laki-laki saya tidak ada begitu apa itu sensi. Harus dulu obat itu obat harus karena kami mau lepas sensi dia pakai orang sih aku ketika dulu di pantai pada itu kayak mencibir nggak ada itu sensi ya sensi perempuan ada yang seperti itu. Sahabat perlu kami terus mobil itu tidak subuh dari hati. Padahal aku kapal umum itu biasanya ada. Unik ya manusia tidak. Yang kedua, being in the world. Bahwa manusia tidak pernah terpisah dari dunia ini. Manusia ternyata tidak pernah lepas dari dunia. Di dalam Al-Quran itu ada menyatakan bahwa hayat dunia adalah mata umur. Tidaklah apa-apa yang di dunia itu kecuali mata umur. Istisnanya itu hilang. Kecuali mata umur, kecuali hiasan tipu daya. Nah, kalau kita lihat saudara, apa ya?
Kita ini harus membedakan hidup dan dunia. Nah, pada dasarnya seperti yang ini aja, biar sampai lebih mudah untuk memahami konteks apa itu hidup dengan kalau sampai haus, sampai itu minum air. Saya mau tanya, yang menghilangkan rasa haus itu siapa? Apa? Yang menghilangkan rasa haus itu apa? Air. Kan gitu. Yang menghilangkan rasa haus itu air. Oke. Nah sekarang air itu dikemas, ya, dikemas diberi label aqua, dikemas di label club, dikemas di label Cleo, dikemas tadi. Ya. Tapi di dalamnya ini air semua, tapi cuma diberi labeling. Seperti itulah dunia ini. Kita ini hidup, tapi sekaligus berada dalam dunia yang berbeda. Dunianya artis itu berbeda dengan dunianya prajurit, berbeda dengan dunianya ulama, kiai, santri dan sebagainya. Jadi sebenarnya hidup ini sama, cuma bungkusnya hidupnya itu beda-beda. Makanya disebutkan bahwa hayat dunia ilamat itu benar, tidaklah kehidupan di dunia ini, dunia itu sebenarnya itu dari biasa kita. Itu tidak esensi gitu, tidak esensial. Yang esensial itu hidup ini. Dunia itu ciptaan kita. Kita sedang mencipta dunia kita. Makanya kalau saya lihat dunia seniman itu berbeda dengan dunia kedokteran. Tahu ya ini? Karena dunia kedokteran itu selalu diikat oleh sebuah tradisi karakter lokal khas yang disebut dunia kedokteran. Dunia seniman itu ya punya kebiasaan dan sebagainya khas mengarah ke kesenian. Beda itu, dunia ini kan berbeda. Nah, dunia kita ini seperti ini. Dunia kamu itu berbeda dengan dunia itu, pasti. Walaupun Anda itu lahir dari rahim yang sama dan statusnya bayi kembar, tetap dunianya berbeda. Karena dunia itu unik. Dunia itu unik. Itulah eksistensi kita. Dunia itu eksistensi kita. Unik bagi setiap orang. Sama dengan pinjer ya, apa itu namanya? Bulatnya sidik jari. Sidik jari. Itu tidak pernah sama satu sama. Maka dunia kita itu berbeda. Makanya tadi yang saya katakan, dunia laki-laki itu berbeda dengan dunia perempuan. Itu kasar. Dunia laki-laki itu berbeda dengan dunia. Itu harus diakui karena tidak sama dunia ini jelas. Oleh karena itu kalau Anda itu menikah nantinya, Anda itu bukan merampas perbedaan dunia ini jadi satu dunia, enggak. Jadi dunia ini jelas berbeda, mau jadi satu kada iso. Sudah tidak bisa. Coba-coba nih. Jalan yang diambil itu adalah ayo kita komitmen menghadapi hidup ini dengan cara yang berbeda. Kamu seperti itu, saya seperti ini. Dunia kita beda. Tapi itu tidak membuat kita terhindar dari kesepakatan untuk menghadapi hidup. Sekali lagi, perkawinan itu transaksi eksistensi. Sifatnya transaksional. Menyatukan tidak bisa. Jangan coba-coba. Sampai suami sampai cetak dulu seperti apa yang kata itu show dunianya boleh sampai dicetak dulu ya itu kamu itu kalau bisa yang gini dulu yang apa itu elegan berwibawa terus kemudian disiplin ada belanja di kolom kan
Oleh dunia sejak kecil balik. Terus sampai gawe disiplin. Itu membuat dia itu bergeser dari dirinya sendiri. Kasihan. Anda membuat neraka, bukan dalam takdir. Jangan hargailah dia itu. Dan atau pedas ya, awak itu terlambat memahami dia. Kalau gitu kamu tidak kenal selama ini dengan definisinya kan pun nggak kenal berarti kan watak-watik wahimi yang kuning nggak kenal. Yang kenal sejak awal transaksional. Yalah kamu berbeda, saya sadar perbedaan itu. Saya juga tidak terbaik orang juga, mungkin belum ada. Tapi ini lagi, coba reduksi dengan keinginan menjadi dunia. Gak sudi ya, kan tidak ada orang saudara ikhlas untuk berpindah dunia. Oh gitu. Aku loh satu visi dengan istri saya. Aku loh satu dunia dalam. Kau beda naturalitasnya saja beda, alamiah saja beda. Kita dengan wanita saja beda. Ini makanya dunia dengan hidup itu harus dibedakan. Sama ini waktu ada tentunya. Nah, si Heidegger mengatakan eksistensi itu selalu berada dalam dunia. Artinya eksistensi kita itu unik untuk kita sendiri, untuk dunia kita sendiri. Kita kenal sendiri. Andai pun ada orang tidak mau mengenal kita, terserah. Enggak butuh pengakuan. Ini loh aku. Yang penting saya mengakui eksistensi ini aku. Be yourself, itu saya jangan dibanding-bandingkan. Coba banding-banding gitu. Please, kecil kamu penjara, kamu eksploitasi, kamu kolonialisme, imperialisme, mencoba penjara dunia, ini properti itu, kamu mau hancurkan, membuat aku menjadi tidak aku, gak sudi ya, kan mestinya ada penolakan ini, karena transaksional. Untuk kamu tahu itu, dia kamu itu sudah wanita itu soleh-solehkan. Sampai pada definisi operasionalnya, solehkan itu ya apa sih? Solehkan itu yang apa sih mas? Cocok keliru deh. Solehkan itu nama terus tak teman-teman. Oh itu solehkan. Lu penjara itu ya, lu penjara terus tak teman-teman. Itu solehkan. Definisi operasionalnya gak bisa tapi maksa orang itu juga. Yang jelas bahwa setiap kita itu punya dunia. Yang kedua, authenticity. Inauthenticity. Si yang itu bolak-balik ngomong, marilah hidup otentik. Hidup otentik itu ya, hidup yang bermakna. Jadi sampai itu benar-benar merasakan aku kita. Aku yang sedang hidup, aku yang sedang gembira, aku sedang menderita, aku dirasakan betul. Setiap jengkal perasaan kita, setiap jengkal event-event peristiwa hidup itu sama rasakan betul, sama sadar. Ini loh aku yang sedang berproses. Ini loh aku yang sedang merasakan pedihnya hidup. Ini loh aku yang sedang gegap gempitanya itu merasakan cinta, kerinduan dan sebagainya. Ini loh aku. Betul. Itu namanya otentik. Jadi kita merasakan. Kalau itu tidak otentik, itu hidup berusaha menghindari dari pengakuan terhadap kita. Misalnya ini, Anda bisa bahagia, tapi Anda mengatakan tidak cukup bahagia. Justru saya menderita. Nah ini tidak otentik begini. Otentik itu katakan sejujurnya. Kalau sampai itu bahagia, yes katakan. Kalau saya sedang, kalau saya menceritakan sedang. Seringkali di promosan kalau takoni, malah menangis sedih tak berubah aja itu, nggak apa-apa nih. Otentik saja itu, ya saya tadi, saya sedang dilanda kesedih. Sudah otentik. Nah, terakhir being committed. Jadi itu apa? Eksistensi kita itu bermakna dalam hidup dan kehidupan kita.
ini karena kita sedang berhadapan dengan kematian. Tema kematian itu saudara bukan membatasi kita, bukan batas hidup. Tema kematian itu sebenarnya mau memperkaya makna itu. Jangan salah paham. Kematian itu bukan batas. Kematian itu bukan limitasi, tapi justru membantu mengembangkan makna hidup kita. Andai kata kita tidak menyadari kematian saudara, kita ini lihat makna kebaikan itu nyaris tidak kita kenal. Justru kematian itu yang sedang menjadi tema sentral dalam kehidupan saya, sehingga saya mengarahkan hidup kita itu, makna hidup kita itu kepada kematian. Jadi sampai berbuat baik dan sebagainya itu ada rasakan. Mengapa? Karena ada kematian. Kapanpun saya mati ada kematian. Nah, itu akhirnya menjadi otentik gitu. Hidup ini penuh makna. Tapi bagi orang yang tidak paham saudara, kematian itu adalah tragedi. Padahal kita ini dari yang sadar ya. Yakin secara kita pasti mati kapanpun, anywhere, someday pasti kita mati. Masalah waktu saja. Mengapa? Karena kita statusnya itu tidak hidup tapi apaten. Itu semua sadar, itu di bawah sadar itu. Tapi kadang-kala orang itu ada yang tidak siap menghadapi kematian. Ya, masalah kematian itu keniscayaan. Kamu siap dan siap pasti mati gitu. Dia menjelang. Jadi tidak menunggu orang itu kematian itu. Oleh karena itu, justru tema kematian itu bagi kita akan memperkaya diri kita. Mumpung aku jiburip ya, bahasanya mumpung aku jiburip ya, maka saya akan melakukan hal yang baik yang bisa dikenal dalam sejarah hidup saya kalau saya mampu. Jadi ada makna. Justru karena ada makna. Ketika tema kematian tidak ada, kita lolos saudara. Ada berbagai yang tidak tipis batasnya karena tidak punya makna. Tidak ada bedanya mereka. Tapi kalau ada kematian itu jadi signifikan, berarti waktu saya tidak banyak. Mulai kapan? Kalau saya tidak hari ini bisa berbuat baik, walaupun mungkin itu ada tersenyum pada orang. Karena kematian sekali lagi adalah diibaratkan seperti pencuri yang datang di malam hari dan dia mengambil segala-galanya tanpa kita sadari, tanpa kita sadari. Itulah. Aku tak menjadi biasanya ini. Al-Quran masuk mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap yang berjiwa yang merasakan hidup akan merasakan mati. Ingat, ketika kamu itu sedang main game, main kartu, lega, menang, yo kalah. Karena kamu sudah dalam keadaan menang, maka siap-siap untuk kamu. Itu dunia. Karena kamu itu sudah hidup, siap-siap untuk kamu. Jadi kamu dari TNI tapi memperkaya justru dengan kematian itu. Maka Rasulullah sering mengatakan, al-maut nasihat. Itu benar. Mati itu adalah nasihat. Rasulullah selalu mengatakan. Karena apa? Di dalam kematian itu banyak sekali pelajaran. Ini masih berbohong bisa minta ya. Iya, semuanya itu ditakdirkan toh. Iya, semuanya itu harus terpisah ya. Apa yang kita miliki selama ini sekaya sebanyak-banyaknya toh harus kita memang meninggalkan toh. Itu pelajaran dari kematian. Karena Rasulullah itu sering mengatakan al-maut nasihat. Kematian itu nasihat. Ngomong mati tangganya tak bawa diri, itu anak. Oh, baik. Oke. Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre ini sama dengan definisi tergolong eksistensialisme ateis. Jean Paul Sartre tergolong
Jumlah lebih kecil ateis. Saudara, tanggung jawab hidup itu manusia, nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita memilih, kita sedang memilih. Jadi seandainya ada Tuhan, please, kamu nggak adil dengan Tuhan. Melimpahkan kesalahan pada Tuhan. Hidup ini kita, hidup itu proyek kita. Hidup itu adalah program kita, eksekutif. Jangan kegagalan itu dilimpahkan pada Tuhan. Kita berdoa. Jangan kesuksesan itu dilimpahkan pada Tuhan. Jika kau buat Tuhan. Apalagi kemudian sukses dan gagal itu tidak ada kaitannya. Tapi dengan kemampuan kamu. Coba Paul Sartre ini agak parah ya. Dia mengatakan orang lain itu neraka bagi kita. Kehadiran orang lain itu neraka. Mengapa? Karena kita tidak nyaman. Kehadiran orang lain itu benar-benar menonjol saya. Hanya teori dia yang paling terkenal itu teori mengintip itu. Orang filosofi mengintip itu saudara, itu apa ya? Merupakan sumber dasar alamiah dari manusia, fakta manusia. Uang itu ya, yang ngintip itu dia bisa menikmati siapa yang diintip. Sambil lalu dia mengatakan bahwa dia, orang yang kita intip tidak tahu kita. Itu yang paling disenangi oleh kita. Jadi diam-diam kita itu ingin menguasai orang lain, tapi orangnya tidak boleh menguasai kita. Jadi mengintip itu kan begitu, dia mengintip. Saya bilang kelakuannya, jalannya dan sebagainya, tapi dia tidak tahu kita. Itu definisi yang paling menarik dari si jadi begitu. Apa ya? Tanda kutip curang manusia. Manusia itu culas. Egonya itu kepingin menguasai siapa. Sampai dia kan sampai gini. Kalau ada orang duduk bersama tidak saling mengenal, itu di gerbong kereta api. Coba jempol satu ini. Kalau orang satu di hadapan kita itu sedang melihat luar kereta api itu, dia sedang melihat keluar pemandangan. Kita berusaha melihat dia. Kita lihat ke ujung kepala sampai ini apa ya? Mungkin membeli apa? Kalau itu kalau kita ke sana. Kita terus melempar. Itulah sejarah kita. Mengapa orang lain itu neraka bagi kita? Membuat kita tidak nyaman. Banyak berusaha kita kuasai, itu jempol satu. Memang negatif ya. Tapi yang menarik dari jempol satu dari aspek positifnya, kita ini mempertebal keyakinan kita ini justru melihat orang lain. Tanpa orang lain, eksistensi kita itu hampir tidak kita rasakan. Jadi orang lain itu cermin bagi kita. Sekaligus menyiksa kita. Jadi lucu, kehadiran orang lain justru merupakan siksaan. Mengapa? Karena seolah-olah merampas kebebasan saya. Misalkan aku menang ini, tiba-tiba dia jauh ngomong, keterangan saya terganggu. Begitu kan dalam bagi kerja. Tidak nyaman itu lagi. Jadi egoisme manusia itu kalau menurut si kita itu lebih senang kalau menang jam-jam tanpa harus diketahui siapapun, berkecamuk dengan kita tahu orang lain. Tapi begitu ada orang lain pecah. Coba sampai sedang lamun di kamar, sampai lamun di dunia. Semua sampai apa itu? Bersahari, sampai wow, memang benar. Kalau ini begitu ada teman-teman buka lama kamar, rusak. Kayak ucapan itu rusak. Tiba-tiba ada merasa bahwa ini nyiksa aku sedang nikmatin kamu. Ada orang lain kadang merusak. Tetapi sekaligus
menyadarkan bahwa aku beda dengan dia yang sedang datang. Kehadiran dia menyadarkan aku. Meskipun pada hari ini kelihatannya saya diombang-ambing oleh khayalan, tapi begitu tampilnya bukan aku sadar, dia adalah dia aku bersama. Itu konteksnya di Paul. Terus di Paul Sartre mengatakan bahwa pilihan hidup, pilihan bebas kita dalam hidup itu bukan fasilitas, tapi kutukan. Jadi kelihatannya saja seolah-olah kita ini diberi hak untuk memilih. Tapi menurut Paul Sartre itu bukan fasilitas hidup, tapi itu hukuman untuk kita. Jadi kebebasan itu hukuman untuk kita. Mengapa? Karena di balik pilihan kita itu ada tanggung jawab. Jabat itu semua enak masak, tapi ini terus saya bukan memilih itu, tapi tanggung jawab yang mengikutinya itu yang harus kita antisipasi. Semakin kita terlalu memilih, semakin tanggung jawabnya itu tidak enak. Karena batas pilihan itu tanggung jawab. Hanya betul tidak ada ya. Katanya waktu kita disuruh milih apa enak kan udah. Ada yang milih kuliah atau milih lagi, silakan pilih. Tapi ingat di balik itu ada setiap hidup kita seperti itu siklusnya. Oleh karena itu terakhir dia diberi apa itu namanya, muridnya itu namanya Albert Camus. Dia menarik garis dari Paul Sartre bahwa hidup ini adalah absurd. Hidup ini sebenarnya sia-sia dan tidak masuk akal. Coba ya, banyak sekali bagi kita itu berkegiatan absurd ini. Saya mau tanya, pemancing itu goreng apa? Goreng iwak, salah. Pemancing nggak goreng iwak? Goreng iwak kayak istilah goreng pasar ikan. Sebenarnya digoreng apa? Berjam-jam. Main catur. Ada yang catur. Ini sampai 10. Itu balik apa? Absurd manusia. Sehingga ada kamus. Jadi dia mau mengimbau bahwa dimensi manusia itu luar biasa sampai yang nggak masuk akal ini. Dia ibaratnya ada hubungan dari dewa. Dewa itu karena dia bersalah, kemudian dia dihukum untuk memikul batu besar. Naik ke atas bukit, dari bukit harus dilontar ke bawah lagi. Datang ke bawah lagi, diangkat lagi ke atas, dilempar lagi. Datang lagi, itulah hidup kita semua. Tanya sama sampean, sampean ini kecil dibesarkan. Kan tidak mau orang tua itu kamu kecil terus kan? Kamu terpaksa untuk besar. Diam-diam kamu sudah dipaksa untuk besar. Macam itu terus, seksual. Jodoh di sini, kamu kecil disuruh besar. Bodoh di sekolah kan supaya pintar. Misalnya bodoh ya, cocok di sekolah. Itu ya pintar di nonton kerja cek miskin, kerja cek mereka. Tapi ya sudah terpenuhi semuanya. Kamu itu ya besar, kamu itu ya pintar, kamu itu ya kaya. Selanjutnya apa katanya sih? Albert Camus. Setelah itu harus kamu tinggalkan atas nama kemampuan. Hidupnya absurd. Jadi puncak dari prestasi hidup manusia itu akan berlaku kepada kemampuan. Dan semuanya harus kita lakukan. Jadi prestasi yang kita kebut demi orang, demi pelan, bukan kepada kita. Absurd. Itu ya tambah saya eksistensialisme. Dan saya apa ini namanya? Si lucunya itu teman-teman ya. Dari TikTok itu ya. Ngomong apa itu namanya? Orang kelas kalau duduk itu
Kemudian pas besi baja itu panas mengulas di sorting sama perempuan. Lo ini lo gobloknya mau makan ini sampai dewa bulu-bulu karena itu tidak masuk meter dari absurd. Tapi apa ya kamu jawab apa gitu? Sampai dewa bulu-bulu malah semua gitu. Panas kan sambil ngolos yang dia boleh disortir kurang ajar ini. Oke konten. Bro, ini lo malah goblok ya sendiri. Sampai dia orang dulu mencetak ibu ini opong. Ini kita lihat juga dengan sweater.